Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4 yang bahas mengenai teks hikayat atau cerita rakyat. Mungkin kalian sendiri juga pernah mempelajari mengenai teks hikayat ini di SMP. Nah, sekarang kita ulas kembali ya. Mengenai pengertian teks hikayat atau cerita rakyat adalah teks yang berisi mengenai sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa. Biasanya berisi mengenai sejarah, dongeng, suatu kisah yang mengisahkan mengenai seorang tokoh yang memiliki kesaktian, kemustahilan dalam ceritanya dan juga mendapatkan suatu mukjizat. Jadi dalam ceritanya itu pasti diceritakan seorang tokoh yang memiliki kesaktian. Tadi disebut kalau sastra Melayu itu berbentuk prosa. Prosa itu apa? Prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh rima, irama seperti dalam puisi. Seperti itu. Ya, lanjut kita bahas mengenai karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama adalah istana sentris. Jadi istana sentris itu mengisahkan kehidupannya seputar istana, menceritakan mengenai tokoh-tokoh penting, misal bangsawan, dewa-dewa, atau orang yang memiliki kesaktian pada saat itu. Lanjut yang kedua adalah statis. Statis itu artinya diam. Jadi cerita Melayu klasik ini tidak akan mengalami perkembangan lagi. Lanjut yang ketiga adalah anonim. Anonim itu tidak diketahui pengarangnya siapa. Jadi cerita Melayu klasik atau hikayat yang kita dengarkan itu jarang diketahui pengarangnya siapa karena berlangsung dari mulut ke mulut gitu. Lanjut, yang keempat itu adalah pralogis. Jadi cerita dalam teks hikayat itu kurang logis atau tidak sesuai dengan nalar kita karena dalam ceritanya kadang ada suatu cerita yang tidak masuk akal gitu. Lanjut yang kelima itu berbahasa Melayu. Jadi bahasa yang digunakan itu tidak lazim untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari. Lanjut yang keenam, cerita hikayat ini terpengaruh dari budaya Arab dan juga Hindu, entah itu dari bahasanya, entah itu dari pakaian yang dikenakannya, misal entah dari budayanya saat itu. Nah, itu terpengaruh dari budaya Arab dan juga Hindu. Kemudian adanya kata-kata arkais. Jadi kata-kata arkais itu kata-kata yang digunakan pada zaman dulu atau masa lalu yang kemungkinan tidak akan lagi digunakan di masa sekarang karena akan ada beberapa kalangan yang kurang memahami mengenai artinya. Lanjut, yang terakhir itu biasanya cerita hikayat ini berakhir dengan bahagia bagi tokoh utamanya. Ya, sekarang lanjut bahas mengenai kaidah dalam teks cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi yang berhubungan dengan urutan waktu. Seperti contohnya lalu, selanjutnya, setelah itu, sebelumnya. Itu termasuk pada konjungsi yang berhubungan dengan urutan waktu ya. Lanjut yang kedua, menggunakan kata-kata arkais. Tadi sudah dibahas mengenai kata arkais. Kata arkais itu adalah kata-kata yang sudah jarang digunakan lagi ya di zaman sekarang. Lanjut yang ketiga adalah majas antonomasia. Majas antonomasia itu adalah majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan sifatnya yang menonjol. Seperti contohnya, si cantik itu, si pintar itu, si cerewet itu, si gemuk itu, si pembuat onar itu. Nah, itu yang disebut sebagai majas antonomasia. Oke, selanjutnya kita bahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita hikayat ini ada 7. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah inti dari keseluruhan suatu cerita yang terdapat dalam teks. Jadi tema dengan judul beda ya. Lanjut yang kedua itu adalah alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Kalau alur maju mengisahkan mengenai masa kini ke masa yang akan datang, sementara alur mundur menceritakan dari masa lampau ke masa kini, sementara kalau alur campuran menceritakan dari masa kini ke masa lampau, ke masa yang akan datang, dicampur-campur gitu ceritanya. Lanjut, yang ketiga adalah latar.
Latar juga ada 3, ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Latar tempat di mana tempatnya atau kejadiannya terjadi. Latar waktu kapan tuh terjadinya, siang, malam, atau sore, atau pagi. Kemudian latar suasana, kejadiannya di sana gimana, suasananya senang, sedih, mencekam, atau seram misalnya. Lanjut, yang keempat itu adalah tokoh dan penokohan. Jadi nanti silakan tinggal kalian analisis tokohnya siapa saja. Misalnya ada 5 orang tokohnya. Kemudian penokohannya apa, wataknya seperti apa dari tokoh A sampai E. Misalnya dari tokoh 1 sampai 5 itu seperti apa penokohannya. Yang kelima adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang itu posisi atau kedudukan si pengarang dalam cerita. Nah, misal kalau dalam ceritanya ada kata aku, saya, gue, misal berarti itu menceritakan sudut pandang orang pertama. Kalau ada kata dia atau nama si tokohnya disebutkan secara langsung, berarti itu sudut pandang orang ketiga. Lanjut, yang keenam adalah gaya bahasa atau majas. Jadi nanti silakan kalian cari, kebetulan dalam teks cerita hikayat kita tadi bahas majas antonomasia, berarti silakan nanti dicari bagian majas antonomasia dalam teksnya ada atau tidak. Lanjut, yang terakhir adalah amanat. Jadi setelah kalian membaca keseluruhan teks, tinggal kalian simpulkan apa amanat yang terkandung dari teksnya menggunakan bahasa sendiri. Lanjut, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita hikayat itu ada 5, ada nilai agama, moral, sosial, budaya, dan juga edukasi. Jadi nanti kalian silakan cari dalam suatu teks analisis mengenai kelima nilai ini, mana yang termasuk ke 5 nilai-nilai yang tadi disebutkan. Misal ada kalimat dalam teksnya, si tokoh utama itu tidak pernah telat dalam melaksanakan sholat 5 waktu, misalnya dia selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat, berarti itu mengacu ke nilai yang mana. Kemudian misal, si tokoh itu rajin bersedekah, itu masuk ke nilai yang mana. Kemudian si tokoh itu disebutkan dalam kalimatnya rajin untuk menuntut ilmu. Nah, itu masuknya ke nilai-nilai yang mana. Nanti silahkan kalian kerjakan mulai dari karakteristiknya, unsur intrinsiknya, kaidahnya, nilai-nilainya dari semua yang sudah Ibu bahas tadi dalam teks yang nanti akan Ibu beritahu mana yang harus kalian analisis. Nah, untuk materi teks cerita hikayat cukup sampai di sini. Semoga terpahami. Kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan lewat e-learning atau WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.